Selamat datang kembali di Deep Dive Anda. Kali ini kita punya tumpukan materi yang menarik banget ya. Iya, ada analisis ilmiah, laporan internasional juga. Betul, fokusnya ke hubungan yang rumit ya antara pertumbuhan populasi dan kualitas hidup. Terutama ini lihatnya di negara berkembang. Nah, misi kita bareng-bareng nih, nyaring intisarinya buat Anda. Siap, mari kita bedah. Oke, langsung aja ya. Gambaran besarnya nih, kalau dari dokumen-dokumen ini, populasi dunia tuh emang masih nambah. Masih ya? Tapi ceritanya agak beda sekarang. Proyeksi PBB yang baru, yang 2024 itu, nunjukin puncaknya kayaknya bakal lebih rendah dan lebih cepat dari perkiraan lama. Oh iya, di angka berapa tuh kira-kira? Sekitar 10,3 miliar jiwa, katanya di tahun 2080-an gitu. Sekarang kan kita di 8,2 miliar ya, di 2024. Jadi nggak semeledak yang dibayangkan dulu ya? Iya, jadi bukan skenario ledakan tanpa akhir lagi gitu. Tapi yang jadi fokus penting di analisis ini, meskipun globalnya melambat, itu sebenarnya gimana ya? Ada cerita lain di baliknya. Cerita lain gimana tuh? Hampir semua pertumbuhan penduduk ke depan itu nanti adanya di negara berkembang. Oh, terkonsentrasi di sana ya? Banget. Terutama, nah ini, Afrika Sub-Sahara. Di materi Anda itu digarisbawahi, proyeksinya populasi di sana bisa naik 79% loh dalam 30 tahun ke depan. Wow, 79%. Gede banget itu. Gede banget. Nah, skala kayak gini kan bikin kita mikir ya, implikasinya apa aja gitu. Pasti implikasi ke kualitas hidupnya kan? Ini banyak banget disorot di riset yang Anda kumpulin ini. Ya, Pertumbuhan secepat itu kan tekanannya luar biasa ya. Bisa bikin kemiskinan makin parah, soalnya sumber daya yang sama dibagi buat lebih banyak orang. bener. Terus layanan dasar juga. Kebayang nggak sih kelas isinya berapa puluh anak? Atau antrian di puskesmas? Iya. Belum lagi ngomongin infrastruktur dasar kayak air bersih, sanitasi, itu juga pasti kena tekanannya. Berat ya? Tepat. Dan dokumen-dokumen ini nggak cuma nunjukin dampaknya, tapi juga gali lebih dalam kenapa sih angka kelahiran atau fertilitas itu masih tinggi di banyak wilayah ini. Nah, itu dia pertanyaannya. Kenapa ya? Ternyata nggak sesimpel itu. Bukan cuma satu faktor, tapi kombinasi yang kompleks. Ada sisi ekonominya. Ekonomi gimana tuh? Di beberapa tempat, anak itu kadang masih dilihat kayak investasi masa depan. Oh, buat tenaga kerja atau jaminan hari tua gitu ya? Betul. Apalagi kalau nggak ada sistem pensiun yang formal kan. Ini kayak teori mikroekonomi Becker gitu, pilihan rasional rumah tangga dalam konteks tertentu. Masuk akal. Selain ekonomi, apa lagi? Ada juga faktor sosial sama budaya yang kuat banget. Riset ini nunjukin terus, ada hubungan kuat antara tingkat pendidikan perempuan sama jumlah anak. Oh, jadi makin tinggi pendidikannya? Cenderung makin sedikit anaknya gitu. Terus isu kayak pernikahan usia dini, norma budaya yang pengen keluarga besar, itu juga ngaruh. Oke. Sama akses ke KB juga ya? Nah iya, akses dan penerimaan metode keluarga berencana atau program perencanaan keluarga itu kan beda-beda ya di tiap tempat. Oke. Terus konsekuensinya nih bisa bahaya ya. Saya baca ada istilah jebakan demografis. Iya, demographic trap. Itu kondisi di mana kemiskinan sama fertilitas tinggi itu kayak saling kunci gitu. Saling memperkuat gitu ya? Bisa jadi. Pertumbuhan penduduk yang cepat malah bisa jadi alasan ekonomi buat punya banyak anak lagi. Terus ada juga yang namanya momentum demografis. Kelahiran turun drastis besok, populasinya itu bakal tetap tumbuh buat beberapa dekade ke depan. Loh kok bisa? Soalnya, generasi mudanya udah banyak banget yang lahir sebelumnya. Mereka ini nanti yang akan punya anak lagi gitu. Jadi ada semacam dorongan dari struktur usia penduduknya. Wah kompleks ya ternyata. Tapi ada solusinya kan? Nah, ini menariknya. Materi Anda juga nunjukin banyak soal solusi. Dan pendekatan yang paling efektif itu menurut studi-studi ini ada dua sisi. Dua sisi gimana? Jadi nggak cuma nyediain akses kontrasepsi aja. Itu penting sih pendekatan langsungnya. Oke. Tapi juga harus ngatasin akar masalahnya, pendekatan nggak langsungnya. Akar masalahnya tadi itu ya? Pendidikan, ekonomi. Betul. Investasi di pendidikan perempuan, pemberdayaan ekonomi mereka, sama pengembangan sistem jaminan sosial. Itu jadi penting banget buat ngubah insentif jangka panjangnya. Jadi pendekatannya harus menyeluruh ya? Persis. Ada contoh bagus nih di materi Anda. Perbandingan Rwanda sama Burundi. Oh iya, saya baca itu. Dua negara tetanggaan, sejarahnya mirip, tapi kok hasil pembangunannya beda jauh ya? Beda banget kan?
Rwanda itu setelah konflik mereka sadar banget, mereka gabungin program KB sama investasi gede di pendidikan perempuan, kesehatan, sama pemberdayaan ekonomi. Terus hasilnya gimana dibanding Burundi? Jauh. Fertilitas di Rwanda turunnya lebih cepat. Terus PDB per kapitanya juga lompat. Sekitar $1.000 dibanding Burundi yang masih sekitar $200 di 2023. Indikator kesehatannya juga membaik banget. Wow, signifikan ya bedanya? Studi kasus ini benar-benar nekenin argumen utama dari laporan-laporan yang Anda bagi tadi. Ngelola populasi itu efektifnya bukan cuma soal ngontrol angka, tapi soal strategi pembangunan yang nyambung semua, yang berdayain individu, terutama perempuan, dan nyelarasin kebijakan demografis sama tujuan sosial ekonomi yang lebih luas, biar kualitas hidupnya ningkat secara berkelanjutan. Oke, jadi intinya nih buat Anda apa dong dari semua ini? Pesan utamanya sih, hubungan antara jumlah penduduk sama kesejahteraan itu emang rumit ya. Iya. Tapi itu bukan berarti nasib yang nggak bisa diubah. Kebijakan yang pas, terutama yang fokus ke pemberdayaan perempuan, pendidikan, kesehatan, itu udah kebukti bisa bawa ke kualitas hidup yang lebih baik. Meskipun tantangan demografisnya besar ya? Betul. Bahkan di tengah tantangan itu. Oke, jelas banget. Nah, sebagai penutup nih, ada satu pemikiran lagi yang muncul dari tren di materi ini. Buat Anda renungkan lebih lanjut. Apa tuh? Kan tadi kita bahas proyeksi populasi global itu cenderung bakal turun ya setelah puncak nanti. Terus banyak negara maju, bahkan beberapa negara berkembang, sekarang udah mulai pusing sama populasi menua dan angka kelahiran rendah. Iya, itu isu besar juga sekarang. Nah, menurut Anda nih, kira-kira fokus tantangan demografi global 50 tahun lagi bakal geser kemana ya? Maksudnya gimana? Mungkin nanti diskusinya bukan lagi soal ngelola ledakan populasi, tapi malah sebaliknya. Gimana cara ngelola penyusutan populasi dan masyarakat yang makin tua? Wah, menarik itu. Perspektif yang beda ya. Nah, itu pertanyaan terbuka aja sih, buat eksplorasi Anda selanjutnya. Oke, keren banget. Terima kasih ya dan nemenin Deep Dive kali ini. Sama-sama. Sampai jumpa di penelusuran berikutnya.